materi ya, tidak harus dari GMKI juga senior-senior. Kemudian ya sekali-sekali kita coba cari mungkin dari LSM, dari aktivis-aktivis seperti itu. Baik, saya paling memperkenalkan diri, mungkin teman-teman tahu nama saya Kaleb Elevensi, asal cabang Pontianak. Saya tamatan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya saya Kabid Aksper GMKI Pontianak, kemudian ketua cabang, pelanjut di Korwil, dan sekarang mendapat amanah sebagai ketua bidang agraria dan maritim. Baik, pada hari ini kita berbicara tentang kepemimpinan Kristen. Nah, saya izin moderator pengurus komisariat supaya ini nanti berlangsung selama 2 arah. Saya akan membawa kita diskusi dengan mungkin topik yang agak sedikit berbeda. Saya berikan sedikit dulu pemantik. Setelah itu saya akan minta pendapat teman-teman setiap kita berbicara nanti. Persoalan apa nanti. Jadi setelah itu baru kita sama-sama diskusikan dan nanti terakhir akan kita simpulkan seperti itu. Jadi supaya ini berjalan dalam 2 arah. Baik, berbicara tentang kepemimpinan Kristen dalam sebuah buku Pendeta Yakob Tomatala yang berjudul Kepemimpinan Kristen diterbitkan di Jakarta oleh Leadership Foundation tahun 2002. Beliau merangkum setidaknya ada 4 hal. Yang pertama bahwa kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan yang terencana dan dinamis, dan Allah lah yang berinisiatif untuk campur tangan bagi kemuliaan nama Dia. Jadi yang pertama bahwa kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan yang ada karena campur tangan Allah. Ini yang harus pertama kita bawa pola berpikirnya seperti ini. Kepemimpinan Kristen dan bukan kepemimpinan Kristen seperti itu. Kepemimpinan Kristen bahwa yang pertama Dia hadir, Dia menjadi pemimpin atau dalam proses kepemimpinannya yaitu terjadi oleh Allah atau atas inisiatif Allah. Dengan kata sederhananya, kepemimpinan Kristen itu adalah kepemimpinan yang terjadi oleh kehendak Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kepemimpinan Kristen juga memiliki konteks pelayanan yang berkaitan dengan konteks waktu, tempat, dan situasi khusus. Nah, berbicara di sini konteksnya, waktunya, tempat dan sebagainya, ini adalah kaitannya dengan Kristen. Bagaimana misalnya kepemimpinan Kristen di gereja, ini adalah berbicara tempat, di organisasi Kristen. Nah, ini juga berbicara masalah tempatnya. Masalah waktunya ya waktu ketika bahwa kepemimpinan Kristen ini hadir ya seperti tadi, seperti pada poin pertama, hadir oleh inisiatif Allah, waktunya Allah, atau mungkin lebih sering kita dengar dengan waktu Tuhan, waktunya Tuhan untuk menjadikan kepemimpinan ini atau proses kepemimpinan atau pemimpin itu sendiri. Berikut kepemimpinan Kristen juga harus memiliki kapasitas. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa mungkin kisah-kisah Alkitab ketika Yusuf menjadi pemimpin, ketika Daud menjadi pemimpin, Salomo menjadi pemimpin, tokoh-tokoh pemimpin yang mungkin sudah kita dengar dari kita sekolah minggu, bahwa satu hal yang membedakan kepemimpinan Kristen atau kepemimpinan orang-orang Kristen ini adalah mereka memiliki kapasitas yang berbeda dari pemimpin sebelumnya. Mereka memiliki kemampuan, memiliki kapasitas yang pada dasarnya adalah dari Allah, itu hikmat. Nah, berbicara tentang hikmat, kapasitas yang dimiliki, berarti seorang pemimpin tersebut mampu menghadirkan gaya kepemimpinan, menghadirkan sesuatu, menghadirkan kebijakan, keputusan yang semuanya berdasarkan hikmat dari Allah, dan kata lain kualitasnya atau kapasitasnya di atas pemimpin-pemimpin lain. Itu ciri yang berikut. Kemudian kepemimpinan Kristen juga bahwa dalam hal ini yang keempat ini yang menjadi ciri khas paling sebenarnya dalam kepemimpinan Kristen adalah melibatkan umat atau orang yang dipimpin ini dalam proses integral bersama-sama, memiliki tanggung jawab pelayanan seperti itu. Bahwa kepemimpinan Kristen bukan pemimpin yang berjalan berdasarkan pemimpinnya saja, tetapi kepemimpinan Kristen harus melibatkan anggota yang dipimpinnya, harus melibatkan umatnya yang dipimpinnya untuk bersama-sama mencapai tujuan kepemimpinan Kristen, yaitu untuk kemuliaan Allah. Tujuan kepemimpinan Kristen adalah untuk kemuliaan Allah. Dan untuk mencapai tujuan itu, maka seorang pemimpin Kristen dia harus menggunakan umatnya untuk ikut serta. Jadi bukan dia sendiri yang bergerak, bukan dia sendiri yang melakukan sesuatu, tapi ciri-ciri yang terakhir ini adalah dia membawa semua umat yang dipimpinnya untuk bersama-sama menuju tujuan dari kepemimpinan itu sendiri, untuk membawa tujuan bersama ini, atau yaitu untuk mencapai kemuliaan Allah. Jadi seperti itu. Berikutnya, jadi dalam kepemimpinan Kristen ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kepemimpinan Kristen berpusat pada Allah. Kembali kepada apa yang pertama tadi, bahwa yang menjadi ciri dari kepemimpinan Kristen itu adalah menjadikan Allah sebagai pusat dari segala
proses kepemimpinannya, baik itu dalam cara untuk memperoleh jabatan, dalam hal ini mengisi struktur, baik itu dalam cara membuat kebijakan, dalam cara menegur, dalam cara dia menggerakkan roda-roda organisasi atau dipimpin. Allah menjadi pusatnya, Allah menjadi tujuan utamanya, Allah menjadi sumbernya, bahwa apapun yang dilakukan harus berdasarkan pada kehendak Allah. Ciri yang kedua adalah bahwa kepemimpinan Kristen dengan mode kepemimpinan pelayan hamba. Nah, yang memberikan tekanan kepada kerja berorientasi pada keberhasilan bersama. Nah, ini ada kaitan juga dengan hal-hal yang pengertian pertama tadi, bahwa metode pelayanan Kristen itu adalah pelayan hamba yang mungkin tidak ditemukan pada model-model kepemimpinan selain model kepemimpinan Kristen. Yang menjadi teladan kita sendiri dalam model kepemimpinan ini adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ketika dalam perjanjian baru misalnya kisahnya bagaimana dia hadir ketika dia memimpin murid-muridnya, maka dia adalah model kepemimpinan pelayan hamba yang bisa kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 10. Coba minta satu siapa untuk membacakan di dalam Lukas 17 ayat 10. Siapa yang sudah, mungkin bisa kita baca di sini. Lukas pasal 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, disinilah yang menjadi poin pentingnya. Bagaimana ini ketika kita telah melakukan sesuatu, kita adalah melakukan hamba, dalam arti poin hamba di sini bukan sebagai budak dalam konteks mungkin kalau kita lihat pengertian hamba dalam bahasa Indonesianya, tapi hamba di sini adalah hamba yang dipakai dalam hubungan relasi Tuhan dan manusia. Artinya bahwa kita ini adalah melakukan kehendaknya Tuhan. Kita sebagai pemimpin adalah menjadi pelayan dan hamba. Dalam konteksnya kita melakukan segala sesuatu itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan kita menjadi pelayan di antara sesama. Maka kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan keteladanan, bukan kepemimpinan yang hanya menyuruh dan menggerakkan, tapi dia tidak bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya menjadi hal-hal yang dia perintahkan. Hal berikutnya adalah kepemimpinan Kristen berfokus kepada melayani. Nah, di sini juga kepada yang menjadi ciri adalah pelayanan. Seperti kata Yohanes Reimena yang paling fenomenal kalimatnya apa? Politik bukan ya, politik tidak usah ragu-ragu. Kalau salah pun saya tidak marah. Politik bukan alat kekuasaan melainkan etika untuk melayani. Nah, dalam konteks ini Reimena juga mengambil poin ini. Bagaimana kepemimpinan Kristen, politik atau dalam hal jabatan ataupun mungkin dalam hal ini struktur yang dimiliki teman-teman hari ini adalah bukan alat kekuasaan. Teman-teman mungkin sebagai pengurus komisariat, sebagai badan pengurus cabang dan sebagainya, teman-teman harus menyadari bahwa ini adalah alat etika teman-teman untuk melayani, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada komisariat, kepada cabang, sehingga itulah model dari kepemimpinan Kristen ini yang berikutnya. Kemudian pemimpin Kristen, dan ini menurut saya poin-poin yang cukup menarik bagi saya ketika saya mencoba mengulas tentang ini. Kebetulan saya juga mempunyai makalah juga terkait tentang kepemimpinan Kristen ini. Cuma memang tadi saya tidak saya coba bongkar-bongkar, sepertinya sudah tidak ada di file saya di laptop sepertinya. Nah, ini adalah yang terakhir, pemimpin Kristen sebagai pengurus rumah. Nah, ini di Lukas 12 ayat 42 sampai 48. Nah, pengurus rumah dalam hal ini adalah bagaimana model seorang kepemimpin Kristen. Dia adalah dia yang mengatur, dia yang mengurus. Berarti bukan dia yang memerintahkan saja, dia yang mengatur, dia yang mengurus rumah tersebut. Seperti dalam ayat bacaan ini, bagaimana seorang pemimpin dalam model kepemimpinan Kristen, dia harus siap untuk menjadi pengurus, menjadi pelayan, menjadi hamba. Dalam arti kata dia harus turut serta dalam kegiatan, turut serta dalam proses-proses kerja, turut serta dalam hal-hal untuk melakukan segala sesuatu yang dengan tujuannya seperti dikatakan dari awal tadi adalah tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikut kita berbicara tentang karakteristik kepemimpinan Kristen.
Yang poin pertama dalam kepemimpinan Kristen adalah seorang pemimpin Kristen harus bertanggung jawab. Nah, ini berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ini juga bukan sebagai beban, tapi tanggung jawab ketika memimpin ini adalah sebagai tanggung jawab yang harus diterima dengan sukarela dan dengan sukacita. Karena ketika kita menerima sebuah jabatan, ketika kita mendapat sebuah tempat, sebuah struktur, dalam hal ini kita harus meyakini konteks pertama bahwa kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal ini yang pertama bahwa ada 5 hal ya, bagaimana yang menunjukkan tanggung jawab seseorang. Bagaimana seorang pemimpin yang bertanggung jawab itu dia setidaknya memiliki ada 5 hal. Yang pertama adalah menegur atau mengoreksi. Ciri dari seorang pemimpin yang bertanggung jawab yang pertama adalah dia siap menegur dan mengoreksi yang dipimpin maupun dirinya sendiri. Ini juga menjadi autokritik bagi diri sendiri. Menegur dan mengoreksi. Berikut dia juga bertindak dengan tegas. Nah, ini berbicara tentang bertindak tegas. Bahwa pemimpin juga harus siap untuk bertindak. Pemimpin harus mengambil sesuatu yang keputusan, dan dia harus tegas terhadap keputusan yang dibuat. Karena pemimpin tidak boleh harus seperti air di daun talas yang orang bilang, ketika ada yang berkata begini dia ikut, yang berkata begini dia ikut, berkata begini dia ikut, seperti cenderung mencari aman. Nah, seorang model kepemimpinan Kristen dia harus berani bertindak tegas untuk menyampaikan hasil atau keputusan-keputusannya itu. Berikutnya, model pemimpin yang bertanggung jawab juga dia harus mendengarkan kritik. Nah, ini poin yang paling penting juga. Banyak dari pemimpin siap untuk menegur atau mengoreksi, namun dia sendiri cenderung untuk tidak mau ketika dikritik atau diberi masukan. Nah, hal ini yang menjadi poin penting dalam model kepemimpinan yang bertanggung jawab ini. Bahwa kepemimpinan Kristen bertanggung jawab, kita harus siap untuk mendengarkan kritik, dan kita harus siap untuk dikritik dan mendengarkan masukan-masukan, baik itu dari para senior, baik dari sesama pengurus, bahkan tidak menutup kemungkinan dari orang-orang yang kita pimpin. Karena mereka sebenarnya merasakan bagaimana kepemimpinan kita, jadi kita juga tidak bisa mengabaikan suara-suara dari orang-orang yang kita pimpin ini. Berikutnya, bersikap jujur dan bersikap adil. Nah, ini saya pikir kita semua tahu bagaimana penjelasan seorang pemimpin yang bersikap jujur, karena jujur adalah hal utama dalam kepemimpinan Kristen, dan adil. Adil tidak berarti harus sama. Misalnya saya tertarik dengan sebuah cerita begini. Adil antara anak TK dan anak SMA haruslah berbeda. Ketika misalnya berbicara tentang uang jajan, ketika anak TK kita beri anak SMA kita beri 20.000, dan kita beri juga kepada adik kita atau teman kita, mungkin adik kita dalam halnya yang juga masih TK, kita beri hal yang 20.000, maka ini bukan suatu keadilan. Karena kebutuhan berbeda, tingkatannya berbeda, maka adil bukan berarti harus sama. Adil berarti harus sesuai dengan porsinya. Selain bertanggung jawab, yang kedua juga pemimpin harus menjadi teladan. Nah, ini yang menjadi krisis di kepemimpinan saat ini di nasional, di tingkatan nasional maupun hampir di semua kalangan. Bahkan mungkin di tingkat daerah pun kepemimpinan menjadi teladan ini yang masih sulit kita cari. Bagaimana seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi orang lain. Mau tidak mau, ketika kita menjadi pemimpin, siap tidak siap kita harus selalu menjadi sorotan. Mau tidak mau, ketika kita menjadi pemimpin, perkataan kita akan menjadi sorotan orang, kelakuan kita akan menjadi sorotan orang, cara kita bertindak akan menjadi sorotan orang, cara kita menyikapi segala sesuatu akan menjadi sorotan orang. Maka siap tidak siap, ketika kita menjadi pemimpin, maka kita harus siap mawas diri. Kita harus siap mulai mengupgrade diri untuk selalu menjaga lisan, menjaga tutur kata, menjaga kelakuan kita, supaya hal-hal ini ketika kita memimpin ini menjadi teladan, bisa menjadi teladan bagi orang-orang kita pimpin, baik itu sesama pengurus maupun anggota-anggota kita. Nah, seperti di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika pemimpin berhasil untuk menjadi teladan. Satu adalah menjaga tutur kata atau pembicaraan. Ini terdapat dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-18. Yang kedua, berbicara tentang kesabaran di Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Kemudian juga berbicara tentang kerendahan hati. Kemudian seorang pemimpin yang berbicara juga tidak iri hati atau tidak cemburu terhadap tidak cemburu terhadap satu sama lain, atau tidak iri hati terhadap pencapaian-pencapaian satu sama lain. Jadi untuk kemungkinan anggota kita memiliki capaian mungkin lebih di atas kita.
mungkin mendapat porsi ketika orang yang kita pimpin justru mungkin dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari kita. Maka di sini diperlukan sikap keteladanan untuk tidak iri dan siap untuk menerima keadaan tersebut. Berikutnya juga mengendalikan diri. Nah, ini berbicara tentang kembali juga kepada emosi. Bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana perkataan, mengendalikan kelakuan-kelakuan kita ketika berbicara tentang pengendalian diri ini. Berikutnya adalah suasana hati yang gembira. Nah, ini mungkin akan menjadi hal yang sepertinya kalau kita lihat tidak terlalu berdampak, tapi sebenarnya ini sangat punya peran penting di dalam menjalankan kepemimpinan. Bagaimana sikap pemimpin? Bayangkan teman-teman, misalnya ketika kita mau rapat, kita lihat pimpinan kita saja sudah dengan muka seperti buah pepaya, misalnya sedih dan sebagainya, marah-marah. Kita yang tadi sebenarnya siap untuk memberikan ide, gagasan, tapi kita sudah jadi mengunci diri begitu. Nah, ini mungkin berbeda dengan karakter. Memang ada orang dengan pembawaan serius dan sebagainya, itu bisa menjadi kita maklumi. Tapi namun di sini adalah gembira dan sukacita, ini adalah suasana. Bagaimana kita membangun ketika kita mungkin kita akan menghadapi persoalan dalam organisasi dan sebagainya. Tapi ketika menghadapinya dengan lapang dada, dengan suasana yang gembira, maka akan lebih mudah untuk kita menemukan solusi atau hasil-hasil dari permasalahan tersebut. Nah, yang berikut, yang ketiga adalah pemimpin harus memiliki sifat kepemimpinan. Nah, ini berbicara lagi tentang poin-poin yang tadi, bertanggung jawab. Sifat kepemimpinan yang pertama yang harus dimiliki seorang pemimpin Kristen, dalam hal ini kepemimpinan Kristen, adalah bersikap tegas. Nah, bersikap tegas ini kita uraikan lagi ke dalam beberapa hal, yaitu beberapa tips supaya kita bersikap tegas tapi tidak salah. Nah, tegas kalau dia salah dalam mengambil sikap juga tidak baik. Tegas berarti bukan mengikuti emosi sendiri, bukan mengikuti kemauan pemimpinnya sendiri, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita bertindak tegas. Yang pertama, kita harus kenali keputusan yang buruk. Nah, ini kita harus mampu melihat, mampu membaca, kira-kira kalau keputusan ini saya keluarkan, apakah ini buruk atau tidak? Apakah ini baik atau tidak? Ini berbicara tentang introspeksi diri, introspeksi, dan berbicara tentang analisa sebelum kita mengeluarkan keputusan. Yang kedua, menganalisa masalah tersebut. Nah, ini seperti saya katakan tadi, kita harus mengkaji dulu apa yang menjadi permasalahan ini, kemudian apa dasarnya, dan usahakan untuk kita berbicara dari dua sisi. Dalam arti bahwa kita jangan dari perspektif satu saja. Kita coba tempatkan, misalnya kalau kita menemui anggota yang mungkin bermasalah atau membuat sesuatu yang kita anggap tidak baik, coba lihat dari sudut pandang dia. Apa alasan dia melakukan ini? Bisa jadi mungkin itu di posisi dia terpaksa melakukan, tidak ada jalan lain. Nah, ini perlu berbicara tentang analisa. Berikutnya juga mendengarkan terlebih dahulu sebelum menjawab. Nah, ini yang menjadi poin yang langka sebenarnya ketika dalam hal-hal proses kepemimpinan. Kita cenderung untuk selalu menggunakan pemikiran kita, untuk menggunakan ide kita sebelum kita mendengarkan dulu apa yang dimaksud oleh teman-teman kita, apa yang dimaksud oleh teman-teman yang kita pimpin, oleh anggota-anggota yang kita pimpin, oleh sesama pengurus kita. Mari sebagai pemimpin Kristen, salah satunya adalah kita siap untuk mendengarkan dulu sebelum kita berbicara. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita sudah tahu, kita sudah mendengarkan dengan berbagai pertimbangan. Poin berikutnya adalah meminta saran-saran dari yang dapat memberikan inspirasi atau ilham. Nah, ini menjadi poin mentoring dalam hal ini, bahwa harapan saya baik dalam komisariat maupun cabang nanti ke depannya yang sudah demisioner itu juga kehadirannya masih kita harapkan untuk membimbing adik-adik atau membimbing ini, karena bisa menjadi tempat untuk kita meminta saran. Nah, contoh adalah ketika kita punya senior dalam pohon kompercap mari misalnya, kalau kita tidak meminta saran, meminta pendapat, mungkin akan berbeda hasilnya. Oleh karena itu kita juga perlu sebelum kita mengambil keputusan untuk meminta saran, meminta pendapat, baik kepada yang senior maupun kepada anggota juga. Kita juga harus mendengarkan kepada orang-orang yang kita pimpin, karena tidak untuk kemungkinan mereka memiliki ide, memiliki saran-sarannya juga baik untuk keputusan yang akan kita ambil itu. Dan yang paling penting adalah mengambil keputusan. Seorang pemimpin dituntut untuk mengambil keputusan. Dia memang boleh mendengarkan, dia meminta saran, tapi apabila dia tidak mengambil keputusan, maka hal itu akan tetap mengambang. Hal itu tidak akan ada solusinya. Makanya poin
keberanian dari pemimpin adalah mengambil keputusan, dan yang terakhir yang paling penting juga adalah melaksanakan keputusan tersebut. Ini berbicara tentang konsisten. Jika kita mengambil keputusan sudah A, maka wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Kita sebagai pemimpin jangan sampai kita sudah ambil keputusan tapi kita tidak laksanakan. Kemudian kita biarkan itu tetap berlarut-larut sehingga tidak ada keputusan atau tidak ada hasil yang kita ambil dari permasalahan tersebut. Kemudian yang di dalam poin 3 ini, yang poin keduanya adalah selain tegas bahwa kita seorang pemimpin juga harus cakap. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kita mengisi diri, bagaimana kita mengupdate diri. Saya teringat waktu saya masih ketua bidang aksi dan pelayanan AP, kalau kami sana bilangnya Akspel. Saya ditanya oleh salah satu senior, berapa berita yang kamu baca setiap pagi ketika kamu bangun tidur? Saya kadang baca, kadang tidak. Senior, kamu salah. Sebagai ketua bidang aksi dan pelayanan, maka setiap hari saat kamu bangun tidur, mungkin kamu ngopi, kamu harus baca minimal 3 atau 4 portal berita. Berita lokal, misalnya kalau di sini Detik Data ya, Detik Data misalnya, atau berita Sumba atau Detik Sumba misalnya. Kemudian juga teman-teman harus membaca juga berita-berita nasional. Ada apa kaitannya? Supaya kita tidak ketinggalan informasi tentang berita-berita lokal, dan kita juga tidak ketinggalan informasi tentang berita-berita nasional. Kemudian kita juga harus mengupdate diri dengan pemahaman teori-teori kepemimpinan, buku-buku tentang kepemimpinan yang mungkin saat ini sudah tidak juga kita harus membeli buku. PDF sudah banyak tersedia sekarang. Di Google sudah memberikan banyak media untuk kita belajar. Jadi seorang pemimpin juga dalam segi pemimpin dia harus mengupdate diri, mengisi diri terus dengan hal-hal yang baru supaya dia tidak ketinggalan dalam proses pemahaman, dalam proses ilmu, dalam proses kemampuan dalam mengambil kebijakan. Kemudian dia juga tidak ketinggalan dalam hal kemajuan teknologi, informasi, maka dia harus cakap, berarti mengupdate diri terus, mengisi diri. Dan poin C adalah, karena kita berbicara tentang kepemimpinan Kristen, adalah kerohaniannya. Seorang kepemimpinan Kristen, yang membedakan kepemimpinan Kristen juga dari kepemimpinan lain adalah tingkat kerohaniannya. Bagaimana kerohanian seseorang, kepemimpinan Kristen harus terus diasah. Dalam hal ini bukan berarti seorang pemimpin harus suci, harus bersih, harus tidak punya dosa dan sebagainya. Bukan berbicara kepada itu. Kita lihat sendiri bagaimana bahkan tokoh-tokoh Alkitab, kepemimpinan Alkitab pun memiliki kesalahan, memiliki dosa, memiliki pelanggaran. Tapi adalah bagaimana kerendahan hati kita untuk mengakui itu dan tidak mengulangi hal-hal tersebut. Saya pikir demikian untuk pemantik kita. Ya, sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Namun izin moderator, supaya kita ini seperti saya katakan tadi, saya minta